Dan kita lihat konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke. Kita lihat. Yang konsep dasar perhitungan alat tangkap. Ini rumusnya. Untuk menghitung rumus selektivitas alat tangkap, di sini ada L sama dengan M kali SR. M ini adalah mesh size atau ukuran mata jaring kalau kata Indonesia. Anda lihat ini, kalau jaring kan bentuknya begini ya. Gini ya. Nah, ini lebar inilah yang dinamakan dengan mesh size. Lebar mata jaring. Oke. Di sini ada simbol D. Ya kan? Usually defined as the length of the stretch mesh. The mesh size of the netting shown here is 2 multiplied by D, where the D is the length between two knots. Jadi ini adalah knotnya atau simpulnya. Jadi jarak dari sini ke sini ini adalah panjangnya, panjang mesh size-nya. Kemudian ada istilah fishing gears, yaitu alat tangkap. Di situ bisa throw, bisa gillnet, pursein, bubu, dan long line, dan sebagainya. Kemudian ada length of fish, ini panjangnya. Kemudian ada selectivity factor atau ukuran selektivitas. Jadi secara umum rumus untuk selektivitas alat tangkap adalah kita menghitung ukuran panjang ikan yang ditangkap itu adalah hasil kali antara ukuran mata jaring dikali dengan faktor selektivitinya. Oke. Sekali lagi, panjang ikan yang ditangkap ini merupakan perkalian antara ukuran mata jaring dengan selektivitas faktor. Dengan kata lain, ukuran ikan yang ditangkap ini dipengaruhi oleh ukuran mata jaring dan faktor selektivitasnya. Oke, kalau ukuran mata jaring sudah jelas, nanti bisa diukur. Nah, bagaimana sekarang kita melihat cara menentukan faktor selektivitas? Itu yang paling penting. Oke, berikutnya lanjut. Nah, kita lihat konsep selektivitas alat tangkap terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Yang pertama konsepnya lihat. Selektivitas alat tangkap berbanding lurus dengan ukuran ikan yang ditangkap. Artinya, berbanding lurus itu begini. Kalau ini adalah grafik, kalau ini adalah ukuran ikan yang ditangkap, ini adalah ukuran ikan, kemudian ini adalah selektivitas. Garisnya begini. Ukuran ikan makin gede, maka selektivitasnya makin besar. Ukuran ikannya yang ditangkapnya kecil, maka selektivitasnya ini adalah kecil. Kan begitu. Ini adalah berbanding lurus namanya. Ini konsepnya yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin besar ukuran ikan yang ditangkap, maka alat tangkap akan semakin selektif. Tentu saja. Ukuran mata jaring yang segini, nangkep ikannya pasti segini. Akan berbeda dengan ukuran alat tangkap dengan mata jaring segini. Otomatis ikan yang segini pasti lolos. Karena dia nangkapnya yang lebih besar. Kan gitu kan? Makanya semakin besar ikan yang ditangkap, maka dapat dikatakan bahwa ini semakin selektif. Kemudian yang ketiga, memperbesar ukuran ikan yang ditangkap dapat dilakukan dengan memperbesar ukuran mata jaring. Oke, berarti ini turunannya.
Karena definisi ini semakin besar ikan yang ditangkap maka semakin selektif. Berarti kalau kita mau nangkep ikan yang lebih besar dan melepaskan ikan yang lebih kecil, maka tentu saja kita harus memperbesar ukuran mata jaringnya. Kan gitu. Kemudian konsep yang keempat, semakin besar ukuran ikan, maka semakin besar melakukan pemijahan. Otomatis ikan yang kecil kan belum matang gonan. Ikan yang kecil kan belum mampu berkembang biak. Ikan yang besar, dia sudah matang gonan, dia mampu berkembang biak. Jadi semakin besar ikan yang ditangkap, otomatis bisa jadi kita menangkap ikan ini setelah dia melakukan pemijahan. Otomatis dia telah melakukan pemijahan. Ini ada yang mood. Oke. Ya, semakin besar ukuran ikan, maka semakin berpeluang melakukan pemijahan. Jadi kalau kita nangkep yang kecil-kecil, otomatis dia tidak dapat melakukan pemijahan. Mood, ini ada yang nggak mood ini? Loh. Kemudian yang berikutnya adalah semakin besar memijah, maka fishing ground akan semakin sustainable. Jadi semakin memijah, otomatis Wais dimut, Wais dimut ya. Mut Wais. Aduh, Wais nih lagi ngapain Wais? Semakin besar peluang ikan memijah, maka fishing ground akan semakin sustain. Jadi kalau dia semakin sering memijah, semakin berkembang biak, otomatis stok sumber dayanya ini dia akan selalu bertahan. Karena dia akan terus aja berkembang biak, dia akan terus aja banyak ikannya di situ. Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah rancangan alat tangkap ditentukan berdasarkan ukuran panjang ikan tangkapan yang sudah melakukan pemijahan. Dan inilah kata kunci terakhir. Jadi kita merancang alat tangkap ini ditentukan berdasarkan ukuran ikan yang sudah biasa dia melakukan pemijahan. Kalau di kita kan umur. Misalnya kalau manusia kan rata-rata umur menikah 25 tahun toh. Ya kan? Nah, sebelum 25 tahun itu kan dianggapnya belum mampu untuk memijah, gitu kan. Ikan juga sama. Tapi ikan ini kan karena kita tidak tahu umurnya, maka yang dilihat adalah panjangnya. Jadi kalau panjang 3 cm, ikan tongkol misalnya, oh ikan tongkol ini 3 cm ini masih kecil karena dia belum bisa berkembang biak. Jadi harus dilepas. Ukuran minimal yang bisa berkembang biak misalnya 7 cm atau 8 cm atau 10 cm. Ya kan? Jadi diupayakan ikan ini ditangkap setelah dia bertelur, setelah dia berkembang biak, jadi aman. Inilah konsep selektivitas alat tangkap terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Jadi yang pertama konsepnya adalah selektivitas berbanding lurus dengan ukuran ikan yang ditangkap. Semakin besar ukuran yang ditangkap, maka dia akan semakin selektif. Karena definisi seperti ini, semakin besar ukuran yang ditangkap, maka alat tangkap semakin selektif. Maka kita kalau memperbesar ukuran ikan yang ditangkap, maka kita harus memperbesar ukuran mata jaringnya. Semakin besar ukuran mata jaring, maka akan semakin berpeluang melakukan pemijahan. Kalau dia semakin sering melakukan pemijahan, semakin besar peluang memijahnya, maka fishing ground akan semakin sustain, semakin aman, berkelanjutan, semakin bertahan. Oleh karena itu, maka rancangan alat tangkap ditentukan berdasarkan ukuran panjang ikan yang sudah melakukan pemijahan. Ini adalah konsep. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like,
subscribe, dan share video ini.